Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan PowerPoint kami yang berjudulkan tentang teknik menulis fitur untuk radio. Adapun anggota kelompok kami yaitu 1. A'rof Ulinuha Alfani, NIM 1940210049. Yang kedua, Mbak Lili Hidayati Nikmah dengan nomor NIM 1940210050. Yang ketiga, Muhammad Kamil Hidayat dengan nomor NIM 1940210051. Ya, langsung saja. Untuk pemateri pertama, saya persilahkan dari Mbak Lili untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Fitur dalam arti luas merupakan tulisan-tulisan di luar berita, dapat berupa tulisan ringan, tajuk rencana, opini, sketsa, dan sebagainya. Sedangkan dalam arti sempit, fitur adalah tulisan yang sifatnya dapat menghibur, mendidik, memberi informasi, dan lain sebagainya mengenai aspek kehidupan dengan gaya bervariasi. Prinsip penulisan fitur. A. Faktual. Fitur tidak boleh hayalan, rekaan, atau hal-hal yang tidak nyata. Seorang penulis fitur tidak boleh membohongi pembaca meskipun sedikit harus dilakukan berdasarkan fakta. B. Mengunggah emosi. Penulis harus mampu mengunggah emosi pembaca fitur. Tulisannya harus mampu memilah kata emosional untuk pembaca. Ingat, satu kata bisa diterjemahkan dengan kata lain yang bermakna satu, tapi kata itu bisa membuat orang merasakan sesuatu yang beda. Penulis memang harus melibatkan emosi dan pikiran pribadi untuk menulis fitur. Melalui tulisan dengan pilihan kata bernas dapat menyentuh hati pembaca. Ada aspek emosional dalam tulisan tanpa disadari pembaca. C. Berkisah. Fitur yang ditulis harus berkisah berdasarkan fakta. Penulis harus mampu mengisahkan sebuah fakta. Fakta sebagaimana terjadi, dengan begitu hasil yang didapatkan akan lebih menarik dibaca. Fitur juga disebut sebagai jurnalisme bercerita. Seorang penulis fitur memiliki keahlian bertutur secara lisan maupun tulisan. D. Akurat. Penulisan fitur juga harus ditulis secara akurat. Akurat sebagaimana adanya. Jangan membuat pembaca kecewa bila fitur kurang akurat atau tidak akurat. Ketidakakuratan dalam menulis bisa membuat ketidakpercayaan pembaca dengan media kita. Jadi harus hati-hati soal ini. Apalagi saat ini media sosial di tangan masyarakat. Kapanpun ia menyebarkan sesuatu yang membuatnya kecewa, watak pembaca begitu beragam. Ya, nama saya Muhammad Kamil Hidayat. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Lili. Sebuah fitur dikatakan menarik apabila mengandung 4 unsur, yaitu yang pertama narasi yang deskriptif, yang kedua intonasi atau penekanan yang tepat saat membacakan naskah, yang ketiga yaitu keragaman efek suara yang disesuaikan dengan isi cerita, yang keempat yaitu proses penggabungan suara audio atau audio mixing yang tepat. Fungsi fitur yaitu sebagai pelengkap sekaligus variasi berita langsung. Yang kedua, pemberi informasi tentang suatu situasi, keadaan, atau peristiwa yang terjadi. Yang ketiga yaitu penghibur atau sarana rekreasi dan pengembangan imajinasi yang menyenangkan. Yang keempat, wahana pemberi nilai dan makna terhadap suatu keadaan atau peristiwa. Dan yang terakhir yaitu sarana ekspresi yang paling efektif dalam mempengaruhi banyak khalayak. Selanjutnya yaitu 4 senjata menulis fitur, yaitu yang pertama fokus. Fokus
yaitu materi tidak melebar kemana-mana. Harus jelas pada satu pokok persoalan. Yang kedua, menggambarkan deskripsi, yaitu menggambarkan dengan detail dari objek yang kita tulis. Yang selanjutnya yaitu anekdot atau kisah lucu. Dalam menulis fitur, kita boleh memasukkan anekdot. Misalnya, ada kisah lucu yang memikat, kita bisa tuangkan dalam tulisan sehingga menghibur pembaca. Tanpa kita sadari, orang yang membaca bisa tersenyum sendiri atau bisa jadi tertawa sendiri saat membacanya. Namun harus diingat, anekdot yang disajikan jangan sampai merendahkan objek atau tokoh yang kita garap, apalagi kalau ada kesan menghinanya. Yang keempat yaitu kutipan atau petikan. Kutipan adalah petikan langsung dari pembaca atau pembicaraan tokoh yang tengah kita tulis. Selama wawancara atau kalau kita jeli mendengar keterangan, bagaimana ini bisa kita petik dalam penulisan fitur, bagaimana ini bisa kita letakkan pada bagian yang relevan dengan bahan yang tengah kita tulis. Terima kasih. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Araf. Selanjutnya yaitu struktur penulisan fitur. Struktur penulisan fitur itu memiliki 5 step. Yang pertama yaitu judul atau juga head. Yang kedua yaitu teras atau lead. Adapun lead yaitu intro atau teras fitur berisi hal terpenting untuk menarik perhatian pembaca pada suatu hal yang akan dijadikan sudut pandang dimulainya penulisan. Yang ketiga, break atau jembatan antara lead dan body. Yang keempat, tubuh tulisan atau juga disebut dengan body. Yang kelima yaitu penutup atau ending yang biasanya mengacu kepada lead, menimbulkan kenangan atau kengerian, menyimpulkan yang telah diceritakan atau mengajukan. Terus selanjutnya yaitu struktur penulisan materi. Adapun teman-teman semua sudah melihat di PowerPoint tersebut terdapat diagram tentang strukturnya. Bisa dipahami sendiri. Lead harus mencakup fakta-fakta berita yang menonjol secara singkat, tajam, faktual, dan membujuk pembaca. Break, perangkai, kalimat, frasa penghubung atau juga frasa penghubung. Body yaitu bagian yang mencakup detail berita, kutipan-kutipan, fakta, tambahan, latar belakang, dan lain-lain. Sedangkan ending atau penutup hanya ada dalam fitur. Terus selanjutnya yaitu struktur fitur ideal. Mungkin teman-teman sudah bisa menafsirkan sendiri tentang diagram yang telah terdapat di PowerPoint kami. Yang paling atas di situ ada lead atau teras, yang kedua yaitu perangkai, yang paling besar itu tubuh, terus yang paling bawah yaitu penutup. Ya, terima kasih untuk semuanya yang telah menyimak PowerPoint kami dengan baik. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.